Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid darain amin. Wa minha asy-syab'u min at-ta'am. Ya, iya. Ya. Ya. Di antaranya adalah kenyang. Hasan. Udah itu kemarin, Bapak kagak datang. Hah? Ya, wa minha asy-syab'u min at-ta'am. Udah. Salah satu di antara jalan syaitan adalah melalui Makanan. kenyang. Kenyang. Ya, Banyak kagak boleh kenyang. kenyang. Antuk kenyang. Ya, makanya makan siang gratis. Ya, itu nggak boleh sampai Kenyang. kenyang. Kalau ngantuk Ya, nggak boleh sampai kenyang. Jadi kalau sampai kenyang ngantuk. itu akan bener. menguatkan syahwat. Ya, coba dia kalau makannya banyak tuh, udah Galak ya. kayak banteng udah. Susah dilawan. Ya, tapi kalau nggak makan, nah lemes dia. Ya. Nah ini makanya kalau makan, kan makanya sama Nabi itu dibilang makan itu harus Seperti sudah kenyang. berarti sebelum kenyang. Kalau masih ada gitu mah hajar ini kan. Nah, ya makanya Ambilnya ini ada biasanya nyendoknya apa? Enak-enak itu. Ngumpulin ya, semua. makanya kalau saya ingat ada kawan Mendingan nambah. nah gitu. Lalu nambah. Jadi lebih baik ambilnya dikit ya, ntar nambah lagi Sedikit tapi sering ya. sedikit tapi sering sama baik bohong. Sedikit tapi sering sama aja bohong. Enak juga dong. Iya. Kumpulin. Ya artinya kita punya takaran lah gitu ya. Ya kalau emang perutnya ya kan bahasanya rambut boleh sama gitu, tapi ukuran perut mah Iya. beda. Ya, silakan aja gitu, cuma nanti tetap punya takaran ya, nggak boleh Takaran masing-masing ya. ya terkadang kalaupun ya ada orang yang memang makan itu kalau dia nggak sampai kenyang puyeng gitu, ada yang begitu. Tapi sebetulnya lagi-lagi kalau mau dilihat dalam ilmu kedokteran, kebutuhan tubuh terhadap makanan itu sebetulnya nggak maksimal banget gitu. Padahal sebetulnya satu hari satu kali udah cukup sebenarnya. Gitu. Cuman Prabowo aja ntar makan. ya itu makanya itu. Jadi cukup makan siang gratis aja. Gitu. Jadi pagi sama malam nggak perlu. Ya sebetulnya kalau ini yang jadi masalah kan kebiasaannya itu. Makanya saya ingat kawan itu almarhum Dr. Anwar, cara sembuhin mah itu makan yang teratur gitu. Jadi makan yang teratur itu akan menyembuhkan penyakit mah. Jadi orang sakit mah itu karena makannya nggak teratur. Kadang pagi makan, ntar besok pagi enggak gitu. Terus pagi makan lagi, terus besok 2 hari enggak. Jadi akhirnya karena memang enggak teratur, akhirnya jadi emah. Waktunya belum lapar kalau udah dibiasain. Waktunya belum lapar kalau udah dibiasain jam sekian. Iya, artinya itulah makanya kebiasaan. Jadi kalau nggak dibiasakan nggak bisa gitu. Jadi tergantung kebiasaannya. Makanya akhirnya ada yang bilang makan malam itu ya, nah itu katanya jadi penyakit ya, karena nggak terbakar gitu. Ya. Jadi lagi-lagi sebetulnya makan itu ya memang kebutuhan tubuh memang ya. Jadi manusia nggak bisa nggak makan tuh nggak bisa. Dulu sahur Ya. itu kayak sahur yang banyak besok pagi lapar nih. Padahal lapar kene. Iya, terus terang padahal lapar juga. Artinya ada saat di mana tubuh itu sedang produksi ya
itu kan saatnya lapar itu pada saat puasa itu jam 8 sampai jam 10 itu kan. Gitu. Just mencari sesuap nasi, kita sesuap. Nah, iya makanya gitu. Bilangnya sesuap nasi gitu. Lebih dari sesuap nyarinya. Ya. Nah, jadi apa kenyang itu akan membuat tubuh apa kuat ya. Kalau kuat berarti syahwatnya makin kuat ya. Jangan ngantuk kadang. Nah itu makanya. Tapi kalau nggak ngantuk pasti pikirannya bukan pikiran yang jernih gitu, lebih kepada pikiran yang ya nggak jernih gitu ya. Nah inilah mungkin akhirnya kenapa Rasulullah itu milih miskin itu diantaranya. Kalau kaya galak ya. Ya kalau kayak Tabok ya, saya nggak butuh kekuasaan ya. Jadi memang permasalahannya ya kalau apa segala ada itu lebih kepada apa ya, nggak care, nggak ya, karena dia memandangnya kepada dirinya sendiri, mampu dia gitu ya, mandangnya ya, ngapain gitu. Padahal orang lain banyak yang ya ketika melihat atau menghadapi satu permasalahan ya, karena yang dia alami begini akhirnya ngasih solusinya ya begitu, karena emang dia nggak pernah gitu ya. Jadi artinya salah satu diantara rahasia kenapa Rasulullah itu pilih miskin itu gitu. Padahal ya maaf, Rasulullah mah nggak ada istilah apa ya, tinggal minta doang ya iyalah, nggak ada istilah susah, nggak ada ya. Bisa kita bayangkan orang yang namanya kekasih Allah itu nggak ada, kekasih Allah itu ya susah, itu nggak ada. Siap ditatangnya Ya. Jadi orang yang sedang berpadu kasih itu nggak ngerasa kesusahan, nggak ngerasa kesulitan, nggak. Ya. Tapi Rasulullah itu dikisahkan melalui hadisnya Rasulullah kelaparan. Ketika lapar itu sampai ngikat apa batu ke perut. Gitu kan. Belum lagi nanti di sini ada kisah-kisah yang menyulitkan keadaan Rasulullah sebetulnya. Tapi sebetulnya bukan menyulitkan. Lagi-lagi apa ada syekh yang bilang kalau Rasulullah nggak sayang sama kita, Rasulullah nggak ngerasain lapar, nggak makan Rasulullah itu. nggak makan juga bisa ya. Nggak makan juga bisa. Gitu. Karena sayang sama kita, jadi akhirnya jadi seolah-olah jadi kayak pura-pura lapar, makan. Gitu. Itu karena sayang sama kita. Padahal dia orang kaya. Wah, ya. Paling kaya di bulu. Hah? Ya pura-pura lapar, pura-pura makan. Makannya hanya sekedar. Rasulullah itu kan dikisahkan beliau itu nggak tidur. Jadi matanya itu hanya sekedar merem doang, tapi tahu semua kondisi yang ada. Kalau kita merem kan pasti pules. Hah? Ini merem aja tahu semua apa yang diomongin, tahu. Iya. Gitu. Jadi Rasulullah itu sudah makhluk yang sempurna, sudah enggak. Dia mah nggak ngorok. Hah? Nah, iya. Kita bukan ngorok gitu. Jadi beliau itu basyarun laisa kal basyari, begitu bahasanya. Manusia namun tidak seperti manusia biasa. Beda. Tapi karena sayang sama kita akhirnya punya istri, bahkan lebih bahasanya begitu. Ya, seolah-olah padahal mah ya kagak butuh lah begituan. Ya. Kasarnya tinggal minta bidadari dia dari atas. Orang kagak ketahuan, kasarnya begitu. Minta emas nggak usah ditambang lagi tuh. Lah iya lah tinggal nunjuk luang jadi emas gitu kasarnya. Namun itu tadi karena sayang dengan kita, hidup seperti kita biasa, bercanda, ketawa, kesulitan. Sehingga akhirnya nanti umatnya ketika ngelihat, oh iya Rasulullah kayak gitu susah, Rasulullah kayak nah gitu. Ya. Jadi itu karena contoh uswah gitu. Ya Rasulullah ke pasar lah, masa nggak ke mall, ke pasar ya. Udah ya, jadi
Jalan syaitan itu diantaranya adalah kenyang. Ya. Jadi Tapi kenyang. kalau lapar kan ngambek setan juga. Kagak. Justru sebetulnya nanti Imam Ghazali bukan di kitab ini, di kitab yang lain beliau bilang sebetulnya lapar itu akan menjernihkan otak. Jadi orang kalau misalnya lapar otaknya jalan. Gitu. Ya. Jadi dia mikir bagaimana caranya biar dapat makan, paling enggak itu. Ya. Sama Tapi kalau orang kenyang itu nggak mau mikir. Gitu. nyaman udah dia. Lah iyalah, apa aja ada yang udah yang tadi datangnya ngantuk lagi gitu. Tapi kalau orang lapar itu otaknya, makanya anak-anak mondok itu ya itu ya kudu susah dia gitu. Ya. Jadi kalau sekarang di pondok itu semuanya serba difasilitasi VIP gitu. Sama aja di rumah. Ya, nggak bisa. Memang harus dia harus dididik, dibuat suasana yang sulit. Terus prihatin. Gitu. Ya. Kalau pakai boarding kan. Lah iya makanya ketika di boarding kamarnya AC, sekamar berdua, di dalam ada kamar mandi, ada TV. Lah. Nyucinya pakai apa namanya? Laundry. Udah kamu mau belajar aja, nggak usah mikir apa-apa. Lah, nggak bisa. Buat sinetron. Ya. Sekarang banyak diterapkan begitu. Iya kan dengan bahasa atau dengan dalih, lagi-lagi dalihnya biar fokus belajar, nggak mikirin nyuci, nggak mikirin nggak apa-ngapain, fokus aja belajar. Nggak bisa. Orang tuanya sayang banget. Nggak bisa. Saking sayangnya itu tadi bilang pokoknya anak saya pengennya belajar aja, nggak usah mikirin apa-apa. Duit tinggal kirim, nggak usah mikirin duit, nggak usah mikirin. Nggak bisa. Masih sampai anak lagi nyuci marah emaknya. Iya. Gitu. Ya ngapain nyuci katanya gitu. Oh dia anaknya suruh nyuci. Lah itu makanya kamu jadi pembantu, nggak pikir jauh-jauh katanya gitu. Padahal ternyata orang-orang dulu itu sukses itu karena itu. Bukan beban. Ya. Jadi dia itu sukses karena dia khidmah. Dia sukses itu karena bukan ngaji seluruhnya. Gitu yang hidup juga dia. Banyak kiai-kiai itu ya dulu dia mondok itu bukan baca kitab dia. Kerjanya cuma nyuciin baju kiainya, bersihin rumah kiainya, pulang-pulang ngaji mah kagak pernah, tahu pulang jadi kiai. Orang anak kan bawa pulang kalau begitu. Nah, bawa pulang anak-anak. Itu banyak kok kisah begitu. Gitu. Kenapa? Dikarenakan ini tadi. Kiai. Pertama berkah, terus yang kedua itu tadi ketika apa namanya akan tumbuh rasa empati, rasa perhatian, Sayang. ya. Jadi ketika dia nyuci itu bisa jadi datang ke rumah gurunya nyapu, lihat gurunya ngaji, juga dengerin gurunya. Siapa yang tahu itu terjadi pada dirinya dan itu dia nggak pernah dengar. Artinya hanya dia yang mendengar, orang lain nggak pernah dengar hal itu. Gitu. Ya. Kalau di rumah tangannya jangan dipakai. Nah iya makanya gitu kan. Makan Disuapin Kalau sama disilat mereka kan sakit tulus. lah iyalah. salah ya. Karena kan banyak gitu kalau. Makanya Pak, mohon maaf ini ada juga penelitian itu yang lumayan marah sekarang. Gen Z ini fisiknya itu lebih lemah 20 tahun ketimbang orang-orang yang zaman beliau itu. Gitu. Jadi beliau sudah 70, Gen Z ini misalnya 50 atau 40, itu kekuatannya sama dengan beliau umur 70. Satu anak satu pembantu. Kenapa? Dikarenakan fisiknya nggak pernah digunakan untuk sepedahan. Ya, jadi fisiknya itu cuman Gadget semua. lah iyalah ngapain nih nggak kerja apa-apa. Makan gadget. Makan tinggal GoFood, datang bayar makan. Habis makan nggak ngapa-ngapain, langsung buang kan? Karena memang fast food itu kan nggak pakai cuci piring lagi. Nah orang dulu mau makan cuci piring dulu kata emaknya. Awas Mau berarti makan. jangan sampai tumpah. Sedikit dia diomongin. Iya. Nah itu makanya kita jangan sampai Gen Z kita nih ya seperti yang ilustrasikan oleh pendapat tadi. Makanya anak kita kudu
kita ajak gerak gitu, kudu kita ajak. Kalau mau dia maunya begini aja. Kiri kanan aja nggak kelihatan. Ada temannya sampingnya kelihatan. Jangan, makanya kudu diajak goes jauh gitu. Kuat, kuat. Baru nangis kuatnya. Kuatnya baru nangis. Bener Pak, bener itu. Nanti anak-anak kita itu, makanya tadi saya bilang dalih-dalih itu tadi itu salah satu diantara pintu-pintu setan untuk kasihan dia biar fokus belajar. Nggak bisa. Ya, anak-anak itu pasti dia akan lihat lingkungan, akan lihat sekitar, itu pasti kepikiran. Sekarang dulu nggak tahu ngepel, kita dulu sudah ngepel. Nah itu makanya kita pagi-pagi udah ngepel, bagi tugas, abangnya ngerjain apa, adiknya ngerjain apa lah, karena kan jangan kesian, nggak usah kerja, dari fokus aja belajar. Anaknya 3, baby sisternya 3. laporan saya doang yang disuruh gini. Curhat itu mah. Anaknya jangan suruh. Anaknya mau disuruh, mamanya, bapaknya disuruh. Aduh. Benar Pak, benar. Ya, jadi ya ini artinya Gen Z kita ini harus hati-hati gitu. Ya. Jadi kenyang itu nanti akan melahirkan ya, nggak ngapa-ngapain tuh. Jadi itu pintu syaitan gitu. Jadi anak-anak kita itu malah harus kita didik. Puasa itu nanti sama gitu. Puasa itu harus kita didik mereka, puasa itu jangan sampai ya, puasa itu salah satu peluang, pertama sehat, yang kedua menjernihkan pikiran, ya itu hal yang luar biasa itu. Keluar dari zona nyaman ya. Nah iya, jadi orang yang berada di zona nyaman itu orang yang udah ya nggak mau hidup susah itu otaknya nggak ke jalan pasti gitu ya. Nah, justru orang yang tidak di zona nyaman itu orang yang gigih ya, dia kuat untuk berbuat apapun gitu. Malah tempat jauh dibuang mamanya. Nah iya, dia bilang dibuang sama mamanya kata dia gitu. Ya, dia nggak tahu nanti ketika dia sudah lulus baru dia sadar, oh ternyata itu bukan dibuang gitu. Lama artinya. Ya nggak masalah, biarin aja gitu. Jadi dalam rangka mendidik itu ya biarkan saja dia salah paham, tidak masalah, tapi nanti suatu saat dia pasti akan sadar bahwa itulah memang jalan kesuksesan yang harus diraih dalam kehidupan. Kita itu kalau mau kita ingat, kita dari lahir itu sampai kita meninggal, nggak ada manusia itu hidup gampang tuh, nggak ada. Dari lahir aja itu sperma itu harus berjuang, berebut ya. Dari jutaan itu siapa yang terpilih, itu kita yang terpilih ini makanya. Lahirnya harus loncat. Lah iya kan, lahirnya kudu. Lah iya kan, nggak ada lahir Imbai dia. langsung keluar gitu, nggak ada. Gitu. Ya nggak pakai dorongan, jadi ya artinya hidup itu harus penuh semangat, penuh Juang terus. nah, ya, nah itu maksudnya. Jadi ketika kenyang itu akhirnya ya udah nggak ngapa-ngapain, gitu. Nyaman, gitu. Ya, oke. Faqad ruwiya, sungguh telah diriwayatkan anna iblis zahara li Yahya alaihi salam, bahwasanya iblis ini pernah muncul ya kepada Nabi Yahya alaihi salam. Fara alaihi ma'aliqa min kulli syai. Ya. Lalu dia melihat, ya Nabi Yahya melihat pada syaitan itu ma'aliqa kulli syai. Ya, sesuatu yang mengkait ya kepada sesuatu yang lain. Jadi dia punya gancu. Ya, kalau kayak kita mah pancing itu, gancu itu kayak besi yang ada anunya tuh. Ada karangan jemput kamu. Nah itu jadi dia udah siap ngelempar kemana aja itu gitu. Faqala lahu ya iblis ma hadhil ma'alik, ya apaan gancu ini ya. Qala hadhihi syahawat, ini adalah syahwat allati asabtu biha ibna adam, yang saya kenakan kepada manusia atau anak cucu Adam. Faqala, lalu Yahya berkata, fahal li fiha min syai', apakah ya saya ya memiliki sesuatu dari hal itu? Ya iya ya.
Qala, lalu dia menjawab, rubbama syabi'ta. Nah, kemungkinan ketika kamu kenyang. Fasaqalnaka 'anis sholati wa 'anil dzikr. Maka aku akan memberatkanmu untuk sholat dan untuk zikir. Jadi sangkelannya itu akan kena kalau kita kenyang, bisa jadi. Ya. Kan kalau lapar mah harus bisa tidur. Coba puasa dah, mau tidur kayak apa dia bangun lagi. Lihat jam lagi, lama banget kayaknya. Gitu. Ya. Jadi apa? Dengan kenyang itu akhirnya malas sholat, malas zikir, ya, malas ngapa-ngapain. Gitu. Yang ada pengennya nyantai-nyantai, berleha-leha, gitu. Ya. Yang ada akhirnya malah tumbuh penyakit juga kan. Gitu. Ya. Ya mohon maaf, artinya orang yang sehat itu orang yang tubuhnya nggak gemuk-gemuk amat gitu, ya. Itu lebih sehat itu ketimbang orang yang badannya lurus ya, gitu. Ya itu logikanya. Kenapa? Karena memang itu apa namanya, pergerakannya itu jadi sehat ya, lambat, ya. Udah gitu kepengennya tuh bawaannya lain itu. bawanya rebahan mulu. Iya, benar. Ya. Nah ini makanya bukan berarti nggak boleh, bukan, tapi paling tidak, gitu ya. Jadi artinya hampir ya bisa dibilang kebanyakan itu orang-orang yang apa ya, orang yang banyak uang itu kan identiknya gemuk, ya kan? Kebanyakan utang. Identiknya saya bilang identik. Jadi kalau ketemu orang gemuk itu bilang, weh sukses banget sih, kan gitu, subur gitu kan. Lah iya, tuh kalau lihat orang yang kurus, kerempeng itu susah amat sih lu hidup kan gitu. Nah jadi artinya salah satu di antara pintu syaitan itu adalah tadi dibilang dia punya ma'alik, itu punya syahwat itu. Dia bilang ketika ini dia tempelin ke orang. Kapan itu nempel? Pada saat orang kenyang. Ya. Jadi kalau nggak kenyang ya nggak nempel, dia susah. Gitu. Ya makanya kan orang demo apa segala macam itu kalau lagi lapar kan. Kalau udah kenyang mau udah kebagian mah. Udah kebagian mah diem. Gitu. Ya. Qala, lalu masih cerita, ya masih nyambung ceritanya. Qala fahal ghairu dzalik, kata Nabi Yahya, apakah ada selain itu? Qala, kata iblis tadi dibilang la, enggak ada. Qala, akhirnya kata Nabi Yahya, lillahi alayya, ya, Allah mewajibkanku, ya, saya akan mewajibkan diri saya, kata Nabi Yahya, Allah amla abatni minat ta'ami abada, saya nggak akan memenuhi perutku dari makanan selamanya. Kasih bocoran lagi sama iblis nih ya. Nah iya, kan dibocorin sama iblis tuh. Kata Nabi Yahya, saya demi Allah, kata Nabi Yahya, saya nggak akan pernah mengenyangkan perut saya. Ya, kita makan lain malah. Ya, pokoknya belum masuk. Enak ini. Dua mangkok jadi. Iya kan, belum mangkok, belum berhenti kan. Gitu. Ya, tapi kan sebetulnya kenyangnya 3 mangkok itu. Kenyangnya mesti 3 mangkok aja, itu rokok pas itu. Enak doang. Nah, ngimbangin kan gitu, nemenin namanya. Tapi iblis ngasih bocoran ya. Lah iyalah. Baik deh ya. Gitu. Jadi artinya dia ngasih peluang, ngasih jalan ini nih yang sering saya jalani nih. Kalau ini nih saya tebak nih. Makanya Nabi Yahya udah saya stop di sini, jangan ngikut saya. Ya. Maka faqala lahu iblis, lalu iblis berkata kepadanya, walillahi alayya alla ansaha musliman abada. Gerah dia, ya, kata si iblis,
demi Allah saya nggak akan menasehati orang muslim selamanya kata dia. Ya. Jadi artinya ketika dibocorin lah dia lakuin kan gitu. Kalau Nabi Yahya ya akhirnya kata iblis besok-besok gua kagak bocorin lagi dah. Ya Nyesel ya. nyesel dia. Ya nah jadi artinya apa, kenyang itu adalah peluang iblis ya masuk ke kita ya. Jadi artinya kita kalau ya, mau lihat apa kehidupan kita ya rata-rata mau jernih pikirannya itu dengan ya dengan lapar itu ya. Iblis kan jadi kita jadi paruh, jadi serakah. Nah iya itu kan kita dari mana? Makan juga serakah kan orang-orang Nah, ya kan, berbelanja. nah itu tadi kan ketika dia makan itu makannya ya langsung ini belum habis dia udah ngambil lagi gelas ini gitu. Ya. Nah ini kenapa? Karena ya itu tadi karena ya, iblis itu. Udah kenyang ntar bentar di jalan gitu. Nah iya. Terus lagi. Ya padahal habisin dia dulu. Padahal mah dia nggak tahu itu. Ada yang dalam 5 menit kemudian dia meninggal, siapa yang tahu kan? Nggak pernah dipikir itu oleh orang yang kenyang itu. Gitu. Kemarin banyak video juga yang viral itu. Imam masjid lagi sujud meninggalnya, ya Allah mantep banget itu. Mantap ya. Hah? Kita. Saya dah mudah-mudahan pengen saya. Iya, pengen banget ya. Iya. Susah digantiin. Cuma Iya. itu harusnya ganti kan lagi pertama. Harusnya gantinya kan duduk dulu kan. Lah iyalah tak Berdiri, iya berdiri. betul. Ya kan anu Pak. Panik ya. Panik. Ya harusnya dia sujud lagi lah ngelanjutin. Satu lagi ya. Iya. Duduk di antara dua sujud dulu kan, baru sujud, baru berdiri ya, ngelanjutin sholat aja. Lanjutin. Maka kalau dia nanti kalau diterusin itu sholatnya berarti dia harus ganti 1 rakaat itu. Iya, Karena rukunnya tadi yang sujud yang kedua dia belum sujud. Kecuali malaikat nungguin mbak orang lagi sholat, jadi tegur-tegur. Maksudnya Udah mati malaikat nungguin mbak, jadi tegur-tegur orang lagi sholat. kagak lah. Justru malaikat langsung diangkut itu mah. Gitu. Ya. Ya Allah itu enak banget itu meninggal kayak gitu. Ya. Ya Rob. Ya artinya ya lagi-lagi apa ya kita harus menempa ya. Kalau kayak besi mah kan pengen dibikin apa di besi ini kan kudu di apa Terus tempat. lah iya kan kudu panasin dulu digebugin dulu kan gitu sehingga akhirnya jadi tahan mental gitu ya. Jadi nggak ada yang apa instan itu nggak ada, termasuk mie instan pun menurut saya ada prosesnya juga. Lah iya kan kudu digodok dulu mie instan. Keris yang bagus, panasin dulu, dikebugin, baru jadi keris. Nah iya kan? Bisa ya. Gitu. Baru 2 hari langsung jadi bisa ya. Bisa itu bisa artinya. Cuman ternyata ada prosesnya. Prosesnya ada, hanya memang proses yang sebentar dengan proses yang lama itu Beda. Gitu. Ya. Jadi Kalau tetap. udah canggih malah langsung jadi Ji prosesnya. Nah iya makanya gitu, meskipun jadi tapi tetap aja proses yang lama itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, ya. Jadi matang di pohon dengan matang di karbit itu beda. Artinya Allah selalu membuat perumpamaan dalam kehidupan nyata kita itu dengan subhanallah gitu. Jadi Tetap rasa beda. ya iya kan semua itu pasti sama Allah dikasih perumpamaan Jatuhan sama durian yang beda. Iya jauh. Sama dulu sambil rumah gitu beda tuh Bang. Iya, kalau udah dikirim-kirim itu durian sampai di rumah itu padahal banyak banget sampai di rumah itu durian itu. Rasain tuh. Iya kan itu coba. Saya tidak dapat ilmu dari Anis itu. Apa perbedaan antara batu bara dengan mutiara? Gitu. Mutiara apa? Diamond lah gitu ya. Jadi
ternyata tumbuhnya di tempat yang sama, gitu. Ya, jadi batu bara itu dijualnya tonan, mutiara itu dijualnya graman, karatnya gitu, ya kan? Ternyata prosesnya apa? Dia di bawah tanah semua sama, gitu. Tapi, Intan kali. oh intan ya, intan permata, intan permata ya. Jadi ketika yang permata ini, yang intan ini oleh bumi itu terlalu ditempanya, dikasih panas batunya lebih ketimbang batu bara itu, gitu. Jadi yang ditempanya lebih banyak akan jadi kuat. mutiara itu, jadi intan itu, jadi permata itu, Iya. ya, jadi batu mulia. Sedangkan yang nggak jadi, ya, yang nggak ditempa, dia jadi bara. Kubul. Ya, masuknya ngebul, jualannya banyak, meskipun lagi-lagi tetap aja laku mah laku, cuman kudu banyak. Beda. Jadi artinya tempaan tubuh itu perlu berubah. Jadi kalau di kamar mata itu pasti ada bagian Ada, pasti ada. Cuman itu tadi dari sekian banyak, ya, dari sekian banyak batu bara, adanya cuman sedikit banget. Kayak manusia banyak, sedikit. Nah ya kan gitu, ya sama kita kan begitu. Sekian banyak orang yang berkualitas, cuman yang nggak semua, gitu. Hampir nggak ditemukan semuanya bagus semua, ya kan? Gitu. Itu kan luar biasa. Itu lagi-lagi perumpamaan yang Allah buat itu dalam, dan yang jadi masalah adalah mutiara itu tadi permata itu, meskipun ada di lumpur dia tetap mutiara, tetap dia permata gitu. Taruh di mana aja nggak akan berubah. Nah, artinya ya kita hidup di masyarakat ini ya tetap aja kita sebagai mutiara ya mutiara aja, nggak akan tercemar, gitu. Ya kalau mutiaranya KW ya lain lagi ceritanya. Kira mutiara tahu-tahu KW gitu ya, nggak bisa lah, gitu ya. Nah, jadi penempaan hidup itu memang harus penting. Jadi permasalahan yang dalam istilah bahasa Indonesia itu peribahasa kita sering bilang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, itu memang hukum alam sebetulnya. Banyak yang emaknya nangis melihat anak hidup pesantren. Nah itulah makanya, ya. Nah sekarang malah ya kasarnya, wah anak gua ya susah, pokoknya karena mau jangan susah, udah yang susah bapak lu doang. Ya, biar kita ngerasain enaknya aja, gitu. Ya, udah kamu mah anak raja, itu nggak usah ngapa-ngapain. Justru itu nanti akan tadi Lemah. ya. Anak siapa? anak bagong. Udah gede tembak mas siapa? Nah, ya memang itu, makanya kita sekarang ini udah lengser, ya, Geser. ya perlu bergeser. Nah itu ya mudah-mudahan jangan lah ya, meskipun ya semuanya sudah ditentukan, yes, tapi paling tidak ya kita tahu celah-celah yang harus kita lakukan apa. Ya adapun nanti ujungnya Allah yang takdirkan itu lain lagi ceritanya. Tapi paling tidak ada upaya atau usaha yang kita lakukan itu. Ya. Nah, salah satu diantaranya pintu setan itu adalah ya kenyang baik itu. Ya. Selalu kenyang itu masalah juga. Gitu. Ya, saya kalau ingat ada guru saya itu profesor di Bandung itu, dia bilang saya katanya kalau pagi makan cukup 5.000 katanya. Ya, bahkan bukan 5.000 lagi, kalau zaman dulu mah cuma gope gitu. Pagi-pagi udah kenyang, beli lontong, udah sampai siang itu baru makan gitu. Ya. Kulit mah anak kayak gitu. Hah? Kulit mah anak. Nah iya makanya gitu. Simpel udah. Ya.
Kayaknya sekarang sama anak kalau begitu digituin anak katanya pelit katanya. Atau mana pelit banget sih sama anak. Anak suruh kerja baik siang katanya gitu. Lebih kesian lagi nanti ketika dia sudah jadi bapak, dia nggak bisa ngapa-ngapain, itu lebih kasihan lagi. Ya, lebih sulit lagi dia hidup. Ya, dan itu akan lebih kasihan. Sekarang bapak lebih senang diri sendiri pada nyuruh anak kesian. Lah itu makanya. Itu Ya. selimutin lagi. Iya. Subuh nggak dibangunin anaknya kesian. Iya gitu. Kan dia pulang. Lah iya, baru pulang mondok katanya. Iya. Enak Bagaimana? di rumah betah dia. Iya. Soalnya mau disambut sama Ustaz. Katanya disambetin gitu. Ya. Biar katanya di rumah mah katanya kesian. Lah, Gimana kalau gitu? makanya ya karena ya kita harus kasih paham. Gitu. Ya. Banyak kan gitu dia. Iya, makanya ini apa? Ya maaf gitu bisa kita bilang peluang-peluang setan itu ya itu masuknya. Peluang setan. Setan mah dari penjuru. Nah itulah makanya. Sebelumnya Nah, kita nggak sadar. Kan udah dibilangin sama setan. Nah, ya, makanya dia udah ngomong padahal ini katanya. Gua kagak mau ceritain ya katanya. Kali kalau ngomongnya sama kita mah bukan sama Nabi Yahya nggak begini ngomongnya. Iya. Bagian nggak apa-apa gue ceritain terus. Gitu. Gue ceritain bagaimana dia. Gue ceritain bagaimana dia tetap jadi kenyang dia. Gitu. Kalau Nabi Yahya udah dah. Nah, kalau Nabi Yahya mah beneran. Kagak mau perut gua kagak mau ngisi kan gitu kata Nabi Yahya. Dia satu setan. Nah iya yang penting mah keisi dikit udah cukup buat yang tadi sesuap nasi itu bener-bener sesuap nasi. Kalau kita makan kagak. Habis makan bungkus. Gus Makan bang. bungkus. Tapi rumah melapar lagi. Mending di rumah lapar lagi di jalan. Jalannya kepanjangan ini udah lapar lagi. habis makan siap dibungkus lagi. Lah iya. Ya itu makanya apa peluang-peluang ya. Jadi artinya Imam Ghazali itu ngasih jalan untuk kita tuh ya. Ini pentingnya tuh ya ilmu-ilmu apa pengetahuan itu penting untuk kita ketahui gitu. Ya sehingga akhirnya tadi ketika pintu itu kita jagain seolah kita sholat mulu rajin, kita zikir mulu rajin gitu misalnya. Tapi ternyata kan ingin pintu lain kaya, ingin kenyang terus. lah iya itulah makanya. Tapi kan cara makan terus tuh. Nah itulah makanya jadi artinya maaf ya saya kalau lihat puas tuh kalau makan nggak berbanyak gitu saya lihat itu. Iya benar itu nyendok itu cuma sesendok juga sesendok nasi tuh kagak full nasi gitu kalau dilihat Makan itu. sesendok. Hah? Saya makan sesendok. Iya sesendoknya berapa sendok? Nggak sepiring. Lah iya kan kita mah ya. Soman makannya dikit soman. Lah iya makanya itu puas itu makan itu saya lihatin saya perhatiin gitu piringnya kosong gitu. Gitu kita kalau makan yang deket-deket dia dah. Ya iyalah makanya kalau makan nggak deket-deket dia malu. Orang kita mah kalau udah nyendok saya mah nyendok udah penuh itu. Padahal perasaan saya ngambilnya dikit gitu. Dikit ini dikit ini dikit ini dikit semua dikit. Kalau nyendok nasi sedikit kurang. Tapi sekarang udah tahu ilmunya nyendok nasi itu dikit, launya yang banyak. Sampai ujung penuh-penuh juga. Nah iya makanya nasinya dikit tuh. Tahu-tahu ada ayam, ada daging, ada ikan, ada tahu-tahu pas udah iya penuh juga. Gulai kambing, sate ayam, ya sama. Padahal panitia udah nyiapin ini nih buat kiai, ini buat kiai, ini buat kiai. Bener itu, kiainya makannya cuma segitu itu, gitu. Ya, makanya Salman itu kagak bakal gemuk katanya. Lah iya, kayak kapas badannya itu kalau dipegang itu kayak kapas gitu, enteng banget romannya gitu. Terbang nih. Ya, kayak terbang gitu. Tapi karena penyakit mah ya gitu. Hah? Iya, nanti bukan karena Kalau malam doang kali begininya. Mama. Iya. itu betul saya begitu. Enggak dia insya Allah kayaknya sehat itu gitu. Karena memang itu tadi gitu. Ya, makannya polanya dijaga gitu.
Iya, mau sumutasi itu. Jadi makan itu mah, itulah makanya kita memang agak sulit itu gitu tuh masih. Ya. Apa? Lah itulah makanya apalagi gitu kita mau makan kayak semangat banget satu anu nambah. Dulu malam makan mah. Nah itu tuh kita masih belum bisa tuh apa namanya Mana cegah kalau itu. kita lagi sholawatan tuh nggak makan nggak enak. Nah, iya makanya saya bilang tadi makannya tadi itu ya gitu. Ya itu tadi memang ya ini apa tantangan lah ya kita mau sehat ya itu caranya gitu. Cuman keseringannya kita bilang sayang kan nggak enak gitu. masa orang-orang pada makan kita enggak katanya gitu kan, kita nemenin lah gitu kan. Ya nemenin lah silakan aja gitu ya. Yang jelas makanya dibilangnya bukannya kagak boleh makan, awas jangan salah tuh ya, bukan nggak boleh makan tapi makannya nggak boleh kenyang. Jadi sebelum kenyang makan sebelum lapar. Nah itu jadi hadis Nabi itu betul, itu dalam ilmu kesehatan itu ya itu dibenarkan hal itu gitu. Berhenti sebelum kenyang ya, makan sebelum lapar gitu ya. Nah, berhenti sebelum kenyang ya, makanlah sebelum lapar. Jadi artinya yang penting waktunya itu diatur gitu. Jadi sebelum lapar banget, pas kalau lagi lapar banget terus makan ya sakit perutnya. Coba ada lagi lapar makan terus kalau lapar kaget lah. Makan Kalau sebelum lapar lapar, jadi dikit-dikit banyak. makan, dikit-dikit makan. Iya gitu Kalau ya. lapar makan jadi banyak. Jadi memang apa ya itu dalam ilmu kesehatan begitu gitu. Jadi kita berimbang terus tuh, kasarnya perut kita tuh dibagi tiga tuh, sepertiga itu. Air, udara. Sepertiga makanan, air sama udara. Dan dikit-dikit Nah, kalau udah kenyang kan udah bisa bangun ya susah. Udah dulu ah, dulu. Tapi makan sedikit ya. Ya. Sedikit-sedikit Ya, makan, makan sedikit-sedikit sedikit ya. makan. Sekali sedikit. Oke cukup ya, nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam. Bis.